Haleluya, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Percayalah ketika engkau benar-benar sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan, saya percaya Juru Selamatmu tidak akan pernah meninggalkan engkau, amin. Dia sangat baik menyertai setiap langkahmu hari demi hari bahkan sampai Maranatha. Tundukkan kepala kita, kita berdoa, kita menghadap Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang luar biasa, Bapa yang sangat baik, Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat semua perkara yang luar biasa ini. Biarlah petang hari ini kami ingin mengungkapkan rasa cinta kami, syukur kami lewat ibadah kami, lewat nyanyian kami, lewat sembah kami. Kami mau bawa di hadapan Tuhan. Kami pastikan setiap kami yang hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab ini Tuhan, kami sepakat membawa persembahan yang terbaik dan itu biar naik ke tahta Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu penuh atas kami, hadirat-Mu memenuhi semua rumah-rumah anak-anak-Mu dimanapun mereka mengikuti ibadah ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, kami serahkan dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang siap, katakan bersama. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus adalah keputusan setiap kita. Amin. Ketika kita mengikut Dia, Dia tidak pernah meninggalkan kita sebab Dia berjanji, aku tetap menjadi juru selamatmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mangga samindere Gusti, mangga mangga samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Kiri kananmu, mangga samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Sekarang yang pria katakan monggo mas samindere Gusti, amin. Yes, kami mau ikut Engkau selamanya. Monggo mas samindere
Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Alfa dan Omega. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Come on. Haleluya. Oh Tuhan Alfa dan Omega. Yes. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Namamu
dalam hadirat Tuhan. Terus nikmati kebesaran kuasa-Nya. Yes Lord, yes Lord, yes. Haleluya, haleluya. Yes. Glory bagi Engkau Sang Raja di atas segala raja. Yes. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu bagi Rajaku yang duduk di atas
Kami beri segala puji, hormat, penyembahan hanya kepadamu Yesus. Engkau Raja satu-satunya. Tiada nama lain yang kami tinggikan selain namamu Yesus. Dan biar Engkau Tuhan bertahta di tengah-tengah puji-pujian umat-Mu. Engkau hadir Tuhan. Dan kehadiran-Mu itu yang menguduskan kami. Kehadiran-Mu itu yang menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh tetap memandang kepada wajah-Mu Yesus. Ubahkan kami semakin hari semakin sesuai dengan wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Tuhan sangat cinta kepada gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan itu adalah mempelainya. Karena itu gereja Tuhan ini yang menjadi fokus daripada Tuhan. Dia sedang hendak memulihkan gereja mempelai yang tanpa cacat, tanpa celah. Dan biarlah kita sebagai tubuhnya, sebagai mempelai, sebagai gereja. Karena gereja ini bukan gedung tapi orang. Kita sebagai gereja Tuhan mengundang Yesus untuk mengerjakan pemurnian di dalam hidup kita. Jadi rencana Tuhan itu bagi gereja itu begitu mulia. Luar biasa. Kita sendiri ya kalau kita dibilang nanti gereja Tuhan akan tanpa cacat, tanpa celah, cemerlang di hadapan Tuhan. Itu satu mimpi yang begitu indah, betul? Sedangkan kalau kita di dalam gereja Tuhan, kita melihat banyak masalah, banyak gesekan, banyak ini itu, kritik, komplain. Tapi Tuhan memandang gereja Tuhan dengan satu kacamata yang penuh harapan. Bahwa orang-orang gereja sejati ini Tuhan sedang persiapkan. Untuk betul-betul dibersihkan. Sampai seperti kita sudah membaca sebelumnya. Bagaimana dosa kebohongan. Dosa yang seolah-olah semua orang juga melakukan. Tapi Tuhan akan memurnikan gerejanya sampai ke hal-hal yang kecil. Yang kelihatannya sepele. Loh kan cuma begitu aja. Tetapi ketika kita berbicara tentang pemurnian, mempelai Kristus, maka hal-hal yang kecil pun Tuhan akan bersihkan. Nah, kita akan melihat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, bagaimana dampak pemurnian gereja ini membawa hasil kepada sekeliling. Ketika saudara dan saya sebagai gereja Tuhan benar-benar mengharapkan, membuka, welcome hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Maka betapapun kecil perkumpulan Anda, gereja yang sejati, itu pasti akan membawa dampak. Saudara ingat ketika hari Pentakosta, maka hanya 120 orang yang berkumpul. Bukan ribuan orang, tapi 120. Namun ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka, mereka menjadi dampak yang begitu dahsyat bagi seluruh dunia. Dampak ini terjadi bukan karena kita, tapi karena kita membuka hati kita membuka gereja kita dan kita berkata, Tuhan biar Engkau yang beracara.
Biar Tuhan yang menguduskan, menyucikan. Biar Tuhan punya total kontrol, kendali atas gerejamu. Dan mari kita baca yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai yang ke-16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Amin. Ini adalah mimpi Tuhan, ya. Apa yang terjadi di gereja mula-mula ini pun Tuhan sudah bernubuat bahwa di waktu-waktu terakhir aku akan mencurahkan rohku. Pencurahan Roh Kudus yang begitu dahsyat akan terjadi. Nah, Tuhan sekarang sedang melihat siapa, mana tempat-tempat, gereja-gereja, orang-orang yang haus. Yang mau menantikan penggenapan janji Tuhan. Yang mau mempersiapkan diri menjadi alat-alat, instrumen yang layak dipakai oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kejadian dengan Ananias dan Safira yang berdusta kepada pemimpin gereja, tetapi mereka ternyata bukan hanya berdusta kepada pemimpin rohani, tapi itu adalah dusta terhadap Tuhan. Dan ketika mereka melakukan itu, seketika itu juga mereka mati. Wah, ini menimbulkan satu kegemparan yang dahsyat. Dan ini pekerjaan Tuhan murni. Jadi ketika Ananias maupun istrinya Safira, mereka datang. Dan mereka berbohong. Karena cinta akan uang. Maka Tuhan sendiri yang membuat mereka jatuh mati. Bapak Ibu, mungkin gereja keadaan kita saat ini. Kadang kita melihat, loh orang itu kok ke gereja. Tapi hidupnya enggak benar loh. Kalau minggu ke gereja. Wah kalau di luar tuh begini begitu. Namun Tuhan itu akan membawa gereja. Tuhan akan mengerjakan pekerjaan, dikatakan di dalam Roma, dia akan mengerjakan pekerjaan yang dipercepat, akselerasi. Sudah mungkin kita melihat kok begini ya, kok begini. Nantikan saudara, nantikan. Karena ketika waktu gereja itu berakhir, Tuhan itu akselerasi, tambah cepat. Bekerjanya tambah cepat. Jadi karena mereka melihat bagaimana Ananias dan Safira yang berdusta, mereka langsung mati di hadapan Tuhan. Disitulah datang yang namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan memenuhi gereja Tuhan. Takut akan Tuhan bukan membuat kita lari dari Tuhan karena takut. Bukan ketakutan yang seperti itu. Tapi takut akan Tuhan itu adalah hormat, segan, kagum akan siapa Tuhan. Karena kita melihat Tuhan sesungguhnya di dalam siapa karakter Tuhan. Ini
juga yang kita sudah banyak terkikis di dalam gereja. Ketika kita datang ke gereja mungkin melayani Tuhan. Apakah kita punya rasa hormat yang begitu rupa karena kita ini sedang berhadapan dengan Tuhan? Atau kita datang, oh ya sudah biasa kok, ya sudah aku sudah biasa melayani gini gitu. Mungkin juga kita datang dengan marah, kita masih tidak senang dengan itu temanku yang duduk sebelah sana. Ketika kita punya hormat kepada Tuhan, maka tindakan kelakuan kita itu akan berbeda. Kita perlu kembali gereja Tuhan, kita pribadi demi pribadi, masing-masing kita, baik pelayan dari pendeta, pelayan mimbar, sampai pelayan nggak kelihatan, sampai jemaat-jemaat yang sederhana, yang mungkin nggak dikenal. Kita semua perlu kembali kepada takut akan Tuhan. Dan dikatakan orang-orang juga segan kepada mereka. Mereka sangat dihormati. Dan semakin lama semakin bertambah jumlah orang percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin saat gereja dimurnikan, ya, fokus Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Ketika gereja melakukan banyak kompromi, maka kita nggak bisa menjadi saksi yang baik. Kita nggak bisa menjadi sinar yang bercahaya dengan terang karena banyak kompromi. Tapi ketika Tuhan mulai memurnikan, maka Tuhan mulai membuat terang kita bercahaya lebih lagi. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Mereka punya persekutuan yang erat. Karena mereka tidak lagi memandang kepada si A begini, si B begini. Tapi mereka kagum, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan, membenci kejahatan. Karena itu maka persekutuan ini bisa tambah dekat. Karena rohnya sama, tidak suka dengan yang jahat, maka mereka tambah dekat. Persekutuan yang erat, bukan hanya persekutuan kelompok sosial, hahaha, hihihi. Tapi ini persekutuan roh. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau. Betul kita perlu bersekutu, tapi lebih dari itu persekutuan kita bukan hanya permukaan. Tapi Tuhan rindu persekutuan roh. Dan di sini terjadi juga takut akan Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Kemuliaan yang lebih besar. Di sini kita melihat bagaimana mujizat yang luar biasa. Satu tingkat lebih lagi terjadi. Yaitu orang-orang mulai membawa orang-orang yang sakit. Dan rasul-rasul tidak perlu menumpangi tangannya mereka. Tapi apa saudara? Orang yang sakit itu kena bayangannya Petrus waktu dia jalan. Maka penyakitnya pergi. Ini kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lebih. Bagaimana Tuhan sanggup bahkan menyembuhkan orang, melakukan mujizat lewat bayang-bayang. Bayang-bayang daripada hamba Tuhan yang lewat. Dan ini terjadi kalau kita semakin dimurnikan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, satu doa yang saudara dan saya perlu naikkan.
tiada henti, yaitu Tuhan murnikan gerejamu. Dan inilah yang saat ini Tuhan sedang lakukan di gereja, tubuh Kristus. Saudara dan saya, kita melihat ya, kita membaca, kita mendengar bahwa banyak dosa-dosa yang terekspos. Bahkan dari hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi ini pun adalah kasih Tuhan. Tuhan mau membersihkan. Tuhan mau kita semua bertobat. Dan inilah prinsip Tuhan. Di dalam Imamat 10, di situ kita membaca bagaimana Harun yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi imam besar. Maka Harun dan anak-anaknya, imam besar dan keluarganya, merekalah yang masuk melayani Tuhan sampai ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi ini satu kehormatan, satu panggilan. Sedangkan orang-orang Lewi mereka melayani di ruang kudus. Tapi satu kali anak-anak Imam Harun mereka mempersembahkan dengan api asing. Apa itu api asing? Ya tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka mempersembahkan seenaknya sendiri. Mau-maunya sendiri. Oh, menurutku ini kok yang bagus. Padahal mereka ini mempersembahkan. Tapi ketika mereka melakukan itu, maka dikatakan, maka Tuhan tidak berkenan dan 2 anak Harun mati di tempat. Saudara, waktu Harun melihat itu, dia sedih melihat anaknya mati. 2 anak. Dia juga mungkin berkata, loh Tuhan, kita ini kan sudah mau melayani Tuhan toh. Kenapa sekarang ketika kita melayani Tuhan malah seperti ini terjadi, malah anak-anakku mati. Dan kemudian Tuhan menjawab lewat Musa. Mari kita baca Imamat 10 ayat yang ketiga. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Ya, jadi ketika Harun mau komplain, mau marah, mau kecewa, maka Tuhan menjawab lewat Musa. Dan Tuhan menerangkan ya, kepada orang yang karib akan kunyatakan kekudusanku. Atau terjemahan yang lebih baik, aku Tuhan akan dikuduskan di dalam dan melalui mereka yang mendekat kepadaku. Jadi Tuhan itu memberi gambaran bahwa rumah Tuhan, tabernakel itu kan kudus. Orang-orang Israel nggak boleh sembarangan masuk ke rumahnya Tuhan, nggak boleh. Bahkan mereka diatur berkemah sekeliling dan di antara umat dengan kemah itu orang Lewi harus berkemah sekeliling kemah tabernakel. Kenapa? Supaya amarah Tuhan tidak melanda umat Tuhan yang jutaan itu. Kalau mereka sembrono. Dan Tuhan berkata, melalui mereka yang mendekat kepadaku, maka aku akan dikuduskan.
Kalau Bapak Ibu kita membaca dalam perjanjian lama, maka satu hal yang saudara dan saya lihat dengan jelas, bahwa Tuhan itu mau mengajari kita tentang kekudusan Tuhan. Kudus itu apa toh? Yang dimaksud kudus itu apa sih? Maka Tuhan kasih hukum-hukum. Ya, kudus itu seperti ini loh. Kamu kalau mau ke belakang contohnya, harus keluar. Harus menggali tanah terus ditutup lagi. Nah, ini sampai hal-hal yang praktikal Tuhan itu mengajari. Kekudusan Tuhan itu seperti apa? Karena itu Tuhan juga berkata, sampai ruang kudus itu orang Lewi boleh. Tapi ruang maha kudus hanya imam besar. Dan itu pun sekali setahun dengan membawa korban penghapus dosa. Kalau tidak berkenan, tidak diperkenan, maka imam besar itu pun bisa mati di dalam. Inilah yang Tuhan hendak gambarkan pada saudara dan saya, bahwa kekudusan Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Kekudusan Tuhan bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Ini real, ini nyata. Dan justru orang-orang yang dekat dengan Tuhan harus tahu bagaimana memperlakukan Tuhan dengan sepatutnya. Kalau kita kenal Tuhan kita kenal Dia itu sebagai Raja. Maka orang-orang yang dekat ini yang ngerti bagaimana memperlakukan seorang raja yang kudus. Gak bisa sembarangan. Begitu kita lebih ngerti Tuhan, maka Tuhan juga mengharapkan kekudusan yang lebih lagi. Tapi jangan kemudian saudara ngomong, aku takut aku gak mau deket-deket sama Tuhan. Nanti kalau deket-deket sama Tuhan, aku gak bisa gini, gak bisa gitu. Nanti kalau aku deket-deket sama Tuhan, malah aku mengalami banyak serangan-serangan. Ketika ada pernyataan-pernyataan seperti itu, berarti kemungkinan orang itu belum merasakan apa itu artinya kedekatan dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, ketika engkau di dalam pelukan hadirat Tuhan, gak bisa dibayar dengan apapun. Itu satu pengalaman yang akan mengubah hidup saudara. Itu satu tempat di mana semua ketakutan, semua khawatir, semua masalah itu hilang. Dan saudara akan mengalami kasih yang begitu dalam, penerimaan Bapa yang begitu dalam. Tapi mari kita sebagai gereja Tuhan, kita ngerti. Kalau kita minta Tuhan, kami minta hadirat-Mu, maka kita juga harus ngerti bahwa kekudusan yang lebih Tuhan harapkan. Semakin kita mau hadirat Tuhan itu termanifestasi dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam gereja, maka semakin besar lagi kita harus hidup kudus. Dan tidak banyak orang mau membayar harga ini. Karena itu Tuhan tahu hati orang-orang yang betul-betul mendambakan hadirat Tuhan.
Orang-orang yang betul-betul mau berkata, Tuhan, apapun harganya, aku cuma mau hadirat Tuhan dalam hidupku. Tuhan mencari orang-orang yang mau berkata demikian. Bahkan Tuhan mencari siapapun itu, dari usia senior, mungkin yang merasa, oh aku sudah tua, aku sudah pensiun, gak bisa apa-apa. Tetapi ketika hatimu menjerit pada Tuhan, Tuhan, aku mau bayar harga. Supaya kehendakmu terjadi bagi gerejamu, bagi kota, bagi bangsa. Sampai kepada anak kecil, anak kaum muda. Mereka yang mau membayar harga. Tuhan sedang lihat, Tuhan sedang cari. Siapa yang bersungguh hati kepada Tuhan, maka Tuhan hendak mencurahkan kekuatannya kepada orang itu. Dan di dalam Keluaran 29 ayat 43, mari kita baca. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Ya, jadi ketika kemuliaan Tuhan hadir, maka kemuliaan Tuhan itu dikatakan menguduskan. Ini dua hal yang gak bisa dipisah. Ya, Tuhan berkata, aku akan bertemu di sana dan tempat itu akan dikuduskan. Rumah Tuhan, tabernakel. Sekarang perjanjian baru berkata, di mana tabernakelnya? Ya tubuh ini. Tubuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, inilah tabernakel. Di mana Tuhan mau diam. Dan kalau kita mendapatkan kemuliaan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan ini gak mungkin datang tanpa yang namanya kekudusan. Mari Bapak Ibu Saudara, biar hati Tuhan ini kita tangkap. Mungkin engkau sebagai pendoa, engkau sebagai pemuji, pemusik, engkau sebagai jemaat. Ketika engkau menangkap hati Tuhan ini, maka engkau akan berseru pada Tuhan, Tuhan kuduskan kami. Tuhan kuduskan pelayan-pelayanmu. Karena itu pelayan mimbar, ini satu tempat yang sebetulnya tidak main-main. Kita berhadapan dengan Allah yang kudus. Mari kita mau berseru pada Tuhan. Kita minta Tuhan kuduskan. Tuhan bukakan hal-hal apa yang masih harus dibersihkan. Dibereskan. Tuhan bukakan. Tuhan bersihkan. Murnikan Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan mau hadir. Dan diam di tengah-tengah kita. Gereja Tuhan tanpa kemuliaan Tuhan sebetulnya tidak mencapai apa-apa. Mungkin hanya kumpul-kumpul, ketemu, seneng nyanyi. Tapi tanpa kemuliaan Tuhan, tidak ada perubahan hidup. Tidak ada buah. Mungkin orang mencari, oh aku senang di situ karena dosaku tidak dikutik-kutik. Oh aku senang karena aku hanya mendengar berkat. Tapi justru kesembuhan jiwa, kesembuhan roh itu terjadi ketika kita berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang datang dengan kekudusannya itu yang akan menyembuhkan. Itu yang akan membuat gereja berdampak. Mari kita menjadi orang-orang yang mencari kemuliaan Tuhan. Dan dengan itu berarti kita mencari kekudusan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan menyatakan
kekudusannya, kemuliaannya, mujizat terjadi. Ini saya rasa ini pun juga mimpi Tuhan. Saudara, kemanapun Yesus pergi selama dia di dunia, di situ terjadi kesembuhan, di situ terjadi mujizat, di situ terjadi pelepasan dari roh-roh jahat. Dan hal yang sama ini yang terjadi ya ketika mereka berkumpul, ketika Petrus dengan rasul-rasul, maka dikatakan orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang sakit sembuh, orang-orang yang diganggu dengan roh jahat, mereka dibebaskan. Ini kerinduan Tuhan, yaitu gereja yang membawa dampak. Gereja yang membawa kesembuhan, gereja yang membawa mujizat, gereja yang membawa pelepasan. Dan ini bukan karena kita yang hebat. Oh, pendetanya tuh hebat loh, itu bisa menyembuhkan orang. No. Ini terjadi karena kemuliaan Tuhan diam di gerejanya. Mari saudara, kita bukan cari mujizat, tapi yang kita kejar kemuliaan Tuhan. Kita mengejar pribadi Tuhan. Dan saya percaya kalau pribadinya hadir, orang banyak, mereka pun bisa mengalami pelepasan dari roh-roh jahat seketika itu juga. Karena apa? Karena Tuhan hadir. Jadi kita perlu mencari sumbernya. Kita mau mengejar sumbernya. Tapi yang terjadi kemuliaan yang dahsyat ini Bapak Ibu ternyata bukan tanpa halangan. Jadi apa yang kita baca ini harus mempersiapkan hati saudara dan saya. Gereja Tuhan di akhir zaman yang akan mengalami tanda-tanda yang dahsyat. Saudara, jangan kau berpikir, loh kok terjadi hambatan, kok terjadi halangan. Kenapa? Ya karena Tuhan bergerak dengan mujizat. Di satu sisi dunianya tambah gelap. Tambah gelap, terangnya tambah bercahaya. Mari kita baca ayat 17-18. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Ya, di sini dikatakan justru imam-imam besar, ya imam besar dan pengikut-pengikutnya. Ini adalah orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Justru mereka yang pemimpin rohani ini, merekalah yang sangat iri hati. Jadi kita Bapak Ibu hati-hati dengan dosa iri hati. Dosa ini sejak awal mula inilah yang membuat Kain membunuh saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri. Mungkin saat itu saudara satu-satunya. Sampai saudaranya sendiri dibunuh karena dosa iri hati. Dan dosa yang sama inilah yang membuat Yesus mati di salib. Hati-hati, mari kita mau menjaga hati kita. Karena ketika teman kita sedih, gampang bagi kita untuk nangis bersama. Tapi ketika temanmu sukses, engkau bisa enggak senang karena temanmu sukses, diangkat, mungkin lebih tinggi dari engkau. Senang enggak? Bisa enggak bersuka cita karena temanmu naik tinggi? Karena itu kita mau jaga hati kita, hati-hati. Dan inilah dosa yang menyebabkan
para pemimpin rohani ini menangkap rasul-rasul dan memasukkan ke dalam penjara. Wah, ini enggak main-main, yang ditangkap pemimpin-pemimpinnya langsung. Padahal mujizat lewat bayangan aja terjadi. Mereka melakukan hal kebaikan kepada orang, tapi ditangkap, dimasukkan penjara. Di sini saudara dan saya, kita lihat. Peperangan saudara dan saya bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Tetapi ketika revival lawatan Tuhan terjadi, jiwa-jiwa diselamatkan. Maka si iblis dengan roh-roh jahat, mereka gak senang. Mereka akan berusaha menyusupi lewat bisikan-bisikan kepada orang-orang. Untuk menghambat pekerjaan Tuhan ini. Jadi sadari Bapak Ibu bahwa kita senantiasa berada di dalam yang namanya peperangan roh. Antara roh jahat dan roh yang baik. Roh Tuhan, kebenaran. Karena itu biarlah kita senantiasa berjaga-jaga. Tapi apa yang harus kita lakukan, inilah yang dikatakan respon, itu menentukan. Mari kita baca ayat 19 sampai 21. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul. Lalu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Ya, Bapak Ibu, yang kita lihat di sini ternyata kalau saudara dan saya kita baca di dalam perjalanan gereja mula-mula. Itu mereka sangat terbiasa dengan pelayanan malaikat-malaikat. Ya, di sini kita lihat bahwa ketika Petrus dimasukkan di dalam penjara, maka Tuhan mengirim seorang malaikat. Ketika malaikat dikirim oleh Tuhan, malaikat itu adalah roh yang dikirim Tuhan untuk melayani orang-orang pilihan. Jadi malaikat diutus oleh Tuhan ke dalam penjara. Dan kemudian memberikan perintah. Ayo kamu sekarang pergi ke bait Allah. Berdiri di sana. Beritakan seluruh firman kehidupan kepada orang-orang. Jadi malaikat yang datang ini, dia sanggup menembus pintu penjara dan dia juga sanggup membuka pintu-pintu penjara. Dan waktu kemudian mereka mentaati, mereka pergi ke bait Allah, mereka enggak pulang ke rumah. Tapi mereka pergi ke bait Allah dan mereka berdiri dan mulai lagi berbicara, memberitakan. Sedangkan sebelumnya mereka ditangkap karena mereka berbicara. Dan mereka menurut melakukan perintah malaikat Tuhan ini. Dan apa saudara yang ditemui? Ketika imam besar dan kelompoknya, mereka mau ambil rasul-rasul itu dari penjara. Mereka ngomong, ayo ambil bawa ke sini. Mereka pergi ke penjara, mereka mendapati penjaganya ada lengkap, pintunya juga ada, tetapi orangnya di dalam sudah gak ada. Tuhan sanggup menyelamatkan dengan cara apapun. Karena itu jangan kita tidak percaya bahwa malaikat itu bisa diutus oleh Tuhan. Kita harus terhubung dengan Tuhan untuk ngerti. Ini malaikat
malaikat-malaikatnya Tuhan atau malaikat jahat. Karena hanya dua itu sumbernya. Dan ketika kita melihat Tuhan sedang merencanakan penuaian yang besar, maka di gereja akhir zaman pun saudara bisa mengharapkan, saudara bisa percaya bahwa Tuhan pun akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk membantu hamba-hambanya yang rela bekerja di ladang Tuhan untuk melakukan tuaian akhir zaman yang besar. Kalau Tuhan punya rencana, maka Tuhan akan sanggup membuka segala pintu-pintu yang terkunci. Yang dikunci, ditutup oleh orang-orang yang iri hati. Lihat, aku memegang kunci Daud. Apa yang aku buka tidak akan bisa ditutup oleh orang. Apa yang aku tutup gak bisa dibuka. Mari kita mau berjalan Tuhan. Engkau yang memimpin jalan kami Tuhan. Bukakan pintu. Pintu yang Tuhan mau kami jalan melaluinya. Jadi Bapak Ibu, biar kita percaya Tuhan sanggup menggenapi dengan cara Tuhan sendiri. Jangan kita marah kepada orang-orang yang berusaha menghalangi atau iri hati atau melakukan yang tidak baik. Tapi saudara dan saya harus percaya bahwa setiap halangan itu di mata Tuhan tidak sukar. Setiap halangan itu gampang di mata Tuhan. Hanya kita perlu pastikan bahwa kita berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan di sini ini ada dua pilihan. Mereka ditangkap dengan satu tujuan supaya mereka nggak boleh bicara lagi dalam nama Yesus. Mereka dibungkam. Tapi jalan yang satunya Tuhan berkata, jangan tutup mulut. Ayo kamu harus ngomong. Ini adalah pilihan Bapak Ibu. Yang satu, kalau kita ini takut, maka kita akan milih, aku takut, aku tidak mau ngomong, takut. Aku tidak mau bersaksi, takut. Nanti kalau ditolak gimana? Tapi kalau pilihan yang berikutnya, mau tidak nurut sama Tuhan? Dulu waktu saya masih di universitas, saya ingat satu saat di mana Tuhan menyuruh, ayo kamu ngomong ke orang itu, ngomong. Wah, saya pertentangan di dalam hati. Aduh Tuhan, aku malu, aku gak gitu kenal. Nanti gimana tanggapannya kalau aku ngomong? Masa aku harus ke situ, aku harus maju. Wah, pertentangan dalam batin. Sampai sekian lama, kemudian menjelang acara selesai, saya udah jalan nih, mau pulang. Tapi hatinya gak bisa tenang. Karena apa? Belum mentaati suruhan Tuhan. Jadi waktu saya udah berbalik mau jalan pulang, kakinya berat. Akhirnya di situ saya putuskan, sudah, aku nurut. Mau apa kata orang terserah. Yang penting aku ini nurut sama Tuhan. Jadi saya balik lagi saudara. Saya balik lagi, saya datangi orang itu dan saya sampaikan. Di situ kalau kita ini taat sama Tuhan, kita bisa lepaskan urusan selanjutnya kepada Tuhan. Yang penting aku sudah taat. Hati kita bisa tenang karena kita memilih untuk taat pada Tuhan.
Dan ini kita mau lakukan. Baik itu di dalam hal-hal yang kecil. Saudara, ketika kita belajar mendengar suara Tuhan, maka saudara harus taat di dalam hal-hal yang kecil. Kalau Tuhan ngomong, ayo itu ambil sampahnya. Kau merasa nih ada dorongan dalam hati. Dan kau ngomong, gak mau. Kan ada orang yang bersihin nanti. Saudara, masalahnya bukan itu perkara yang sepele, perkara yang gak berguna. Tapi masalahnya adalah bagaimana saudara dan saya mau belajar mengasah ketaatan. Mau belajar untuk menurut dengar-dengaran kepada Tuhan. Baru ketika kita melewati hal-hal yang kecil, kita bisa taat dalam hal-hal yang besar. Jadi disinilah Tuhan memberikan jalan. Kamu pilih kanan atau kamu pilih kiri. Dan waktu itu karena malaikat Tuhan sudah membukakan jalan, maka rasul-rasul nurut. Mereka kembali dan memberitakan. Kemudian kita baca di ayat 29, kemudian 32-33. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ya, jadi ketika Petrus dengan teman-temannya dia sudah taat kembali ke bait Allah dan memberitakan kabar baik. Maka imam besar yang menyuruh, ayo diambil orang itu mereka dari penjara, dihadapkan ke pengadilan. Mereka tidak mendapati Petrus dan rasul-rasul di penjara, tapi mereka mendapati Petrus dan rasul-rasul di bait Allah. Maka ditangkaplah mereka, dibawa untuk menghadap kepada imam besar. Mereka ditanya, loh kami ini kan sudah kasih tahu kamu. Jangan memberitakan apa-apa dalam nama Yesus. Kenapa kamu tidak nurut? Dan ketika ditanya di persidangan dengan pemimpin imam besar hadir. Maka Petrus dibantu oleh Roh Kudus. Menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Saudara, kalimat ini akan menjadi ujian bagi saudara dan saya. Apakah kita akan nurut sama Tuhan? Atau karena kita takut, kita nggak mau membuat masalah, kita nggak mau ini itu terjadi, maka kita nggak nurut sama Tuhan, tapi kita nurut sama manusia. Ini adalah satu ujian yang saudara dan saya kita semua akan hadapi. Baik di dalam hal kecil maupun hal yang besar. Ketika engkau marah, meluap, emosi, jengkel, ingin, Tuhan ngomong, ayo stop, berhenti. Tuhan ngomong ini dalam, stop. Waktu engkau sedang emosi, mau nurut sama Tuhan yang ngomong stop. Apa nuruti dirimu sendiri? Ini akan menjadi tes bagi saudara dan saya. Kalau kita mau menjadi orang-orang dipakai Tuhan di akhir zaman untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, maka kita harus lulus tes ini. Mari kita mau minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong aku supaya aku belajar taat dan taat dengan cepat. Taat dengan sempurna 100%. Tolong Tuhan, tolong.
supaya kita menjadi alat-alat Tuhan yang siap. Dan ketika itu Petrus di depan pengadilan, dia bersaksi, dia berkata bahwa Yesus inilah yang dipilih oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Bapa untuk memberikan kehidupan, pengampunan dosa. Dan Petrus berkata, kami ini adalah saksi. Saksi yang melihat, saksi yang mendengar, saksi yang ada di tempat. Kami adalah saksi, kami mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami Yesus. Karena itu kami memberitakan. Kita bisa memberitakan kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan dikatakan Roh Kudus itu diberikan. Ini yang diberitakan oleh Petrus adalah sesuatu yang berasal dari Roh Kudus sendiri. Tuhan memampukan Petrus berbicara dengan kata-kata yang dari Tuhan. Tapi perhatikan, kata-kata yang dari Tuhan itu bisa menghasilkan pertobatan. Atau malah di ayat 33 dikatakan mereka mendengar, sangat tertusuk hati mereka mendengar perkataan Petrus. Karena Roh Kudus membawa conviction. Satu kesadaran, oh iya ya. Aku ini salah. Aku melakukan yang tidak benar. Jadi hati mereka sadar. Tertusuk, waduh iya. Tapi pendengaran akan kebenaran. Hati yang sadar malah membuat mereka ini di sisi yang satu mau membunuh suara kebenaran. Mereka tidak suka, loh kamu ini kok ngomongin kejelekanku. Bapak Ibu, kita ini hamba-hamba Tuhan. Kalau kita berdiri di sini, Tuhan itu yang mendengar kita. Kita bertanggung jawab pada Tuhan. Saya nggak pernah berdiri di sini dengan tujuan, oh itu orang nggak benar, aku tak omongin ya biar bertobat, tes. No, kita ini ada hakim Tuhan yang menghakimi setiap perkataan kita. Biarlah kita punya hati. Kalau Roh Kudus berkata-kata, kita terima templakan dari Roh Kudus. Jangan kita mengeraskan hati. Jadi bagi Anda yang nurut sama Tuhan untuk membuka mulut taat. Mungkin Tuhan nyuruh Anda melakukan sesuatu. Tapi sudah nurut sama Tuhan, balasan yang sudah dapatkan bukannya dibalas dengan baik. Tapi dibalas dengan kejahatan. Saudara, ini semua sudah tertulis dalam firman. Kita harus sadar. Saya ulangi lagi, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusia. Tapi karena roh-roh jahat yang ada di udara. Yang ingin menghambat pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah mendeklarasikan akan ada pencurahan yang dahsyat di akhir zaman. Jadi roh-roh jahat ini ngerti. Ini sudah waktunya. Mereka ngerti rencana Tuhan itu apa. Tuhan akan mencurahkan satu pertobatan yang dahsyat. Karena itu mereka berusaha menghalangi. Mereka membuat umat Tuhan, membuat kita pelayan Tuhan males, capek, kecewa, iri. Kita dibuat ya loyo, ngantuk. Kita dibuat sibuk dengan urusan kita sendiri. Ini semua karena roh-roh jahat itu berusaha menggagalkan. Menggagalkan rencana Tuhan untuk supaya jiwa-jiwa mengalami kuasa Tuhan. Mari kita mau sadar keadaan kita.
Bahwa inilah waktu-waktu di mana Tuhan hendak menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Mari kita bersiap-siap. Kita minta, kita berseru pada Tuhan, Tuhan, mari Tuhan murnikan gerejamu. Dan waktu mereka mau, wah ini Petrus dan rasul-rasul ini kita perlu hukum, kita perlu lakukan sesuatu kepada mereka. Maka Tuhan memakai satu orang yang namanya Gamaliel. Dia adalah orang yang terpandang, ahli Taurat yang sangat pintar dan terpandang. Maka Gamaliel berdiri. Mari kita baca 35, 38, 39. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima." Ya, Tuhan memakai seseorang yang bernama Gamaliel. Yang merupakan bagian daripada imam besar dan kelompoknya. Kemudian dia berkata kepada sidang, hati-hati. Kita sudah melihat contoh. Ada orang-orang yang bangkit punya pengikut ratusan. Tapi kita lihat 2 kali terus pergerakannya habis. Pengikutnya juga habis. Tapi dia berkata kalau ini ya waktu itu Petrus dan rasul-rasul memberitakan Yesus ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang pergerakan baru. Tetapi dia berkata kalau ini berasal dari Tuhan, kamu tidak akan dapat melenyapkan. Jadi Bapak Ibu, kita pastikan kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita punya sumbernya Tuhan. Rencana Tuhan pasti akan digenapi. Hanya pertanyaannya, apakah saudara dan saya menjadi orang-orang yang terhubung dengan sumber ini? Mungkin akan ada banyak tantangan, tapi kalau ini bersumber dari Tuhan, maka ini tidak akan bisa dilawan. Tuhan punya jadwal. Tuhan punya rencana, plan. Karena itu kita melihat di zaman ini kegelapan semakin meningkat. Ya, kejahatan meningkat. Bahkan terhadap anak-anak, bayi-bayi yang tidak berdosa. Begitu banyak bayi-bayi ini yang mengalami kejahatan. Tapi saudara dan saya harus bangkit. Justru kita perlu berseru pada Tuhan, Tuhan, rencanamu pasti terjadi. Pencurahan rohmu yang dahsyat pasti terjadi. Tuhan buat jalan. Dan yang penting lagi kita harus pastikan. Bapak Ibu, ketika mungkin ada, oh ini ada berita, wah itu ada kesembuhan di sini, oh ini ada kegerakan gini di sini. Saudara dan saya, kita semua jangan cepat menghakimi, tapi kita mau menguji. Kita mau lihat apakah ini berasal dari Allah. Karena di zaman-zaman akhir nanti bahkan iblis juga akan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Bahkan kalau bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi mujizat itu perlu diuji.
dicek ini sumbernya dari mana. Dan biar kita mau dekat pada Tuhan. Ketika saudara terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan sumber, saudara ngerti, saudara bisa merasa apakah ini benar ataukah tidak. Dan pastikan kalau kita berjalan sama Tuhan, maka rencana Tuhan pasti akan tergenapi. Bagaimana caranya? Kita mungkin tidak ngerti, tapi rencananya akan tergenapi. Kalau Tuhan ingin mencurahkan pekerjaan yang dahsyat, Tuhan ingin menggunakan melalui kota ini, kita menjadi tempat-tempat Tuhan yang siap, umat-umat Tuhan yang siap untuk dipakai Tuhan. Dan yang terakhir, ayat 41-42. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ya, jadi setelah Gamaliel dipakai Tuhan untuk melepaskan rasul-rasul ini dengan nasihatnya, maka kemudian sidang itu menyesah, ya, menghajar rasul-rasul ini supaya kapok, tidak bicara lagi. Dan dikatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang dengan gembira. Roh Kudus akan sanggup memberikan saudara dan saya kekuatan di saat-saat yang kelihatannya tidak mungkin, saat-saat yang harusnya nangis, saat-saat yang harusnya mungkin orang bisa patah semangat, bisa kecewa. Tetapi kalau kita mau ikut Tuhan, nurut, taat, mengikuti sumbernya, terhubung dengan sumber, maka dikatakan mereka bukannya marah, mereka bukannya meraung-raung, tapi dikatakan gembira. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Mereka gembira karena dianggap layak menderita untuk nama Yesus. Ini sesuatu yang hanya Roh Kudus yang sanggup kerjakan di dalam kehidupan mereka yang percaya. Bahwa di dalam nama Yesus Tuhan sanggup memutarbalikkan air mata menjadi mata air. Tuhan sanggup memutarbalikkan apapun kejadian yang tidak baik justru menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan kemudian mereka melanjutkan, mereka terus nurut kepada Tuhan. Sampai berita Injil itu sampai kepada saudara dan saya. Dan inilah Bapak Ibu dari kisah para rasul ini. Biar kita sebagai gereja di akhir zaman kita belajar. Oh Tuhan, Engkau mau memurnikan gerejamu. Kita mau minta Tuhan murnikan kami. Kita mau doakan para pendeta-pendeta. Supaya mereka pun oleh kasih Tuhan dibersihkan, dikuduskan. Para pelayan-pelayan Tuhan, mari doakan. Doakan gereja Tuhan supaya dimurnikan. Dan biar kita menjadi orang-orang yang mau nurut. Belajar nurut pada Tuhan. Maka kita juga akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi mereka yang mau menguduskan diri. Mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, kami rindu satu hal. Kami rindu kehadiran-Mu. Kami rindu terhubung dengan Engkau. Kami rindu janji-janji-Mu tergenapi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tangan
ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami minta urapan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan. Mari minta agar engkau terhubung dengan Dia. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
menjerit kepadamu Tuhan. Lakukan rencanamu, genapi rencanamu. Iya ya, Tuhan kami sanggup, Tuhan kami besar. Thank you Lord. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Mari tinggikan Dia, Kau ku tinggikan. Yes, tinggikan Dia, Raja. Mari sekali lagi, Kau ku sembah, hanya Yesus. Hanya Engkau kami sembah. Oh Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, sungguh Engkau Raja yang layak Tuhan, Raja yang besar. Engkau Tuhan yang akan datang kembali ke dunia ini Tuhan. Dan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau Allah semesta Tuhan, bertata di atas segalanya. Karena itu biarkan mau meninggi-ninggikan namamu. Karena Engkau akan datang dengan kemuliaan-Mu yang besar Tuhan. Dan kami rindukan supaya gereja, supaya kami Tuhan, tubuh Kristus, tempat kediaman Tuhan,
Kami menjadi alat-alat Tuhan di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan dahsyat Tuhan. Karena itu kami minta Tuhan, kami relakan hati kami buka hati kami. Tuhan murnikan kami. Biar Engkau bersihkan hidup kami Tuhan. Bawa kami mendekat kepadamu di dalam kekudusan yang lebih dan lebih lagi. Biar Engkau Tuhan yang memampukan kami semua Tuhan. Untuk terus melekat, untuk terus mengejar Engkau. Dan kami percaya bahwa janji-Mu akan terjadi. Satu penuaian yang besar pasti akan terjadi. Karena itu kami memberkati gereja Tuhan, kami memberkati generasi muda. Kami memberkati anak-anak, kami memberkati generasi senior. Biar kami semua Tuhan boleh mempersiapkan diri. Kami semua boleh terhubung satu dengan yang lain. Dan terhubung dengan Engkau Tuhan. Buka telinga kami, buka mata kami. Biar kami mendengar dan kami melihat. Terima kasih Tuhan. Hidup kami bagimu Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu. Gereja kami bagimu Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan diri-Mu lebih lagi. Dan sebelum kami berpisah, kami mau mengenadakan tangan kami ke atas menerima berkat yang terbaik dari atas. Tuhan memberkati dan Tuhan sendiri melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita berkata, amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.